Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Murni, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021, jurusan Agribisnis Tanaman Universitas Muhammadiyah Jember. Dengan nomor induk mahasiswa 2102941 dan nomor peserta 201502641401. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja atau dikenal dengan UKIN di SMK Negeri 1 Tapung pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat mengikuti pembelajaran kita sampai selesai. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, tolong ketua kelas pimpin doa untuk teman-temannya. Silakan ketua kelas. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita mulai, tolong ya lihat di sekeliling kalian apa masih ada sampah. Kalau ada sampah, tolong dipungut ya. Kenapa? Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kalau tempat kita bersih, maka kita akan nyaman. Kita akan bersemangat untuk belajar. Hari ini anak-anak, siapa yang tidak datang atau tidak hadir ketua kelas? Ibu. Ini alhamdulillah ya kalau bisa hadir semua, karena di masa pandemi ini ya kita dibagi dua shift ya. Jadi shift A ini hadir hari ini semua. Nanti kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga kesehatan, jangan lupa selalu memakai masker. Ya, jaga jarak dan jangan berkerumun. Baiklah anak-anak, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Saya Bu. Pembelajaran minggu lalu yaitu penyiapan tempat persemayan. Untuk persiapan tempat persemayan itu seperti lahan bersih dari rumah. Yang kedua, terlindung dari angin kencang, sengatan matahari dan hujan. Terus media yang dibutuhkan yaitu alat gembur dan subur. Kemudian tidak tergenang dengan air, Bu. Betul ya, bagus jawaban Andi. Kemudian ya, apalagi kenapa tempat persemayan itu harus diberi sungkup atau naungan? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Saya Bu. Jangan Andi dulu. Sorry. Ya. Untuk pertemuan kali ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pertama adalah untuk pengetahuannya mengevaluasi penyiapan bibit tanaman. Sementara kompetensi untuk keterampilannya adalah melaksanakan penyiapan bibit tanaman. Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai nantinya, yang pertama adalah menyimpulkan pengertian dan tujuan perbanyakan tanaman dengan cara step. Yang kedua, mengkategorikan jenis alat yang sesuai untuk pemotongan bahan step. Ya. Berikutnya, menyeleksi kualitas bahan step sesuai dengan persyaratannya, mengevaluasi macam-macam teknik penyetekan, dan merancang teknik penanaman bahan step tersebut. Untuk keterampilannya, tujuannya, yang pertama adalah melakukan penyiapan bahan step. Yang kedua, melaksanakan penanaman bahan step. Dan yang ketiga, melaksanakan penanaman bahan step tersebut menggunakan media yang berbeda. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kalian capai untuk pertemuan kali ini. Baiklah anak-anak sekalian, untuk selanjutnya kita masuk ke materi kita. Ya, coba kalian perhatikan ilustrasi yang ada pada PowerPoint berikut ini. Siapa yang bisa menganalisa ilustrasi apa yang Ibu tampilkan ini? Silakan. Ada yang bisa? Ya, Ruci. Yang pertama sebelah kiri itu Silakan berdiri dulu.
Oke, yang ibu tunjukkan. Itu stek batang tapi dianya dengan posisi tidur, Bu. Oh, dengan posisi tidur. Kemudian Itu stek akar, Bu. stek akar. Nah, yang di bawah Stek batang. stek batang. Oke, ada yang tahu? Saya Bu. Nah, Andri, silakan Andri. Itu stek daun Bu. Jadi dari pokok daunnya diambil terus dipotong-potong menjadi bagian kecil Bu. Betul, ya. Jadi ilustrasi yang terdapat pada PowerPoint ini, yang pertama adalah jenis stek akar. Ya, jadi dari akar tanaman diambil bagian-bagiannya, dipotong-potong, dimasukkan pada media, lalu ditanam. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang ini adalah stek batang. Ya, tapi stek batang yang memiliki ruas-ruas, di mana dari ruasnya itu jika kita letakkan dalam posisi tidur, ya, di setiap ruasnya akan mengeluarkan akar. Kemudian yang ketiga adalah stek daun. Dari satu daun dipotong-potong atau dipecah-pecah menjadi beberapa bagian tanaman. Paham? Paham, Bu. Paham Bu. Oke. Baiklah anak-anak sekalian, dari hasil ilustrasi tadi itu mengenai teknik stek yang akan kita lakukan, ya, yang akan kita praktikkan. Tapi kita mempraktikkan menggunakan media, ya, yang berbeda. Jadi silakan kalian berdiskusi di kelompok kalian masing-masing, ya, untuk mendiskusikan perencanaan proyek yang akan kita lakukan. Panduannya ini LKPD yang sudah Ibu berikan. Tolong pelajari, kalian diskusikan, kalian isi sebelum kita melakukan kegiatan praktek di lapangan. Silakan waktunya Ibu kasih 10 menit untuk diskusi, ya. Kalau ada yang tidak dipahami boleh bertanya pada Ibu. Paham? Silakan, Ibu kasih waktu 10 menit. Baiklah anak-anak Ibu sekalian, setelah saya melakukan diskusi dan membuat perencanaan serta jadwal kegiatan proyek yang akan kita lakukan, yaitu melakukan perbanyakan vegetatif dengan cara stek, ya. Silakan hasil diskusinya salah satu kelompok untuk membacakan sebelum kita melaksanakan praktik di lapangan. Silakan, siapa yang membacakan? Oke, silakan kelompok 1. Selamat siang, teman-teman. Ya. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1, yaitu perbanyakan vegetatif dengan cara stek. Alat dan bahan. Alatnya terdapat gunting stek, pisau stek, cangkul, genggor, serta gunting. Bahan itu sendiri yaitu ada tanaman jeruk kasturi, tanaman mangga, tanaman lada, serta zat perangsang. Langkah kerja penyiapan bahan stek yang pertama yaitu pengambilan bahan dari pohon induk. Selanjutnya melakukan pemotongan bahan stek sesuai prosedur. Setelah itu pemberian zat perangsang tumbuh kepada tumbuhan yang akan distek. Yang keempat itu penanaman bahan stek pada media tanah humus, ada tanah pasir, serta tanah humus dan campuran pasir. Selanjutnya penyiraman dan pemasangan sumur serta penimbunan di sekitar sumur. Ibu persilakan, masing-masing tolong sebelum melakukan kegiatan praktik yang harus diperhatikan pertama adalah jaga protokol kesehatan. Gunakan masker, jangan dilepas maskernya. Kemudian lakukan alat yang digunakan secara hati-hati. Ingat, kita menggunakan alat-alat tajam. Jangan bercanda atau bermain. Paham? Baiklah, silakan masing-masing kelompok mempersiapkan alat dan bahannya. Kita berjumpa di lahan sekolah. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Siap gerak. Tengah ancang kanan gerak. Tegak gerak. Tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Kegiatan praktik kita hari ini ya itu melakukan penyiapan bahan stek dan melakukan penanaman media stek ya dengan memberi tungkup naungan. Nah, kegiatan ini sudah kita laksanakan. Untuk kegiatan selanjutnya, tolong kalian lengkapi LKPD kalian, ya, lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu berikan, dan nanti akan kita presentasikan di kelas. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian. Tolong alat dan bahan dikembalikan dalam keadaan bersih. Kemudian jangan lupa, ya, bersihkan tangan kalian. Dan kita kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu sekalian, setelah kegiatan praktik kita di lapangan tadi dan kalian sudah melakukan pengisian LKPD, untuk kegiatan kita berikutnya adalah masing-masing kelompok Ibu minta menyampaikan hasil kegiatan praktik penanaman penyiapan bahan stek yang kita lakukan tadi. Ya, jadi Ibu minta masing-masing perwakilan bisa menyampaikan hasil dari diskusi dan pengisian LKPD-nya. Silakan, kelompok mana yang dahulu untuk menyampaikan hasil pengalaman penanaman stek bahan stek yang kita praktikkan di lahan sekolah tadi. Silakan. Oke, kelompok 1. Satu, kami akan menyampaikan kebanyakan vegetatif dengan cara stek. Yang pertama, alat dan bahan. Alat-alatnya ada gunting stek, pisau stek, cangkul, gembor, gunting. Sedangkan bahannya ada tanaman jeruk asturi, tanaman mangga, tanaman lada, serta zat perangsang. Langkah-langkah kerja penyiapan bahan stek yang pertama yaitu pengambilan bahan stek dari pohon induk. Yang kedua, melakukan pemotongan bahan stek sesuai prosedur. Yang ketiga, pemberian zat terancam tumbuh. Yang keempat, penanaman bahan stek pada media. Yang pertama, tanah humus. Yang kedua, tanah pasir. Yang ketiga, campuran humus dan pasir. Yang kelima, penyiraman dan pemasangan sungkup serta penimbunan di sekitar sungkup. Pengalaman selama melakukan stek perbanyakan vegetatif itu, kami mendapatkan ilmu tentang melakukan stek sehingga dapat bermanfaat bagi kami dan menambah wawasan bagi kami. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1. Untuk kelompok lain ada yang mau ditanyakan hasil dari kegiatan praktik kelompok 1? Ada tidak? Ini suara beli. Tidak, Bu. Cukup? Cukup. Ya. Sekarang untuk kita kasih plus untuk kelompok 1. Baiklah, untuk kelompok berikutnya, siapa yang akan mempresentasikan kegiatan penanaman steknya? Silakan kelompok yang lain. Silakan, ada kelompok lain yang lagi mempresentasikan? Bu. Oke, kelompok 3. Jadi jangan dibuka namanya maskernya. Assalamualaikum Jangan dibuka warahmatullahi maskernya, wabarakatuh. bukan dia, Pak. Baiklah, untuk selanjutnya kelompok mana yang akan mempresentasikan? Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perbanyakan vegetatif dengan cara stek. Yang pertama ada alat dan bahan. Alat yang diperlukan yaitu gunting stek, pisau stek, cangkul, gembor, serta gunting. Adapun bahan yang digunakan yaitu tanaman jeruk asturi, tanaman mangga, dan tanaman lada. Masuk yang pertama langkah kerja yaitu penyiapan bahan stek, pengambilan bahan stek dari pohon induk, melakukan pemotongan bahan stek sesuai prosedur, pemberian zat perangsang tumbuh, penanaman bahan stek pada media 1 tanah humus, 2 pasir, 3 campuran humus dan pasir.
5. Penyiraman dan pemasangan sangkuk serta penimbunan di sekitaran sangkuk. Yang keenam, pengulaman selama melakukan praktek perbanyakan vegetatif stek. Kami mendapatkan ilmu tentang melakukan stek sehingga dapat bermanfaat bagi kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, itulah hasil dari masing-masing kelompok yang sudah dipresentasikan untuk kegiatan praktik kita pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya pemeliharaan tanaman yang sudah kita lakukan, penyelesaian itu dilakukan penjadwalannya sesuai dengan perencanaan kita yang sudah kita diskusikan. Kita lakukan pemeliharaan di luar jam pembelajaran kita. Tolong kalian perhatikan masing-masing hasil dari proyek kalian, ya. Nah, proyek ini akan berlangsung lebih kurang 3 minggu. Dari hasil 3 minggu nanti kita akan bisa mendapatkan hasil laporannya. Baiklah anak-anak, untuk hari ini demikian pelajaran kita. Silakan salah satu dari kalian simpulkan apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Silakan, siapa yang akan menyimpulkannya? Anak sekalian, untuk kegiatan kita, kegiatan praktik kita sudah saya presentasikan. Terakhir, marilah kita sama-sama menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Silakan, siapa yang dapat menyimpulkan? Silakan, siapa yang dapat menyimpulkan? Silakan kelompok Lucy. Persyaratan tanam batang stek. Yang pertama, batang atau cabang tidak tua atau tidak terlalu muda, minimal umur 1 tahun. Yang kedua, bebas dari serangan hama atau penyakit. Yang ketiga, warna cabang atau pucuk daun kelihatan segar dan berwarna hijau. Betul ya. Berikutnya, ada lagi yang dapat menyimpulkan? Nah, silakan Juliana. Tambahnya macam-macam jenis. Yang pertama, saya menyampaikan macam-macam stek. Yang pertama ada stek berdiri, stek miring, stek bertumit, dan stek lurus. Betul ya, itu macam-macam teknik yang dilakukan untuk stek. Ya, Ibu ulangi kembali bahwa perbanyakan vegetatif dengan stek merupakan perbanyakan dari bagian dari tanaman tersebut diambil, baik bagian batangnya, kemudian apa? Daun, kemudian apa lagi? Akarnya, tangkainya. Ya, kemudian teknik yang digunakan, ada teknik apa tadi? Teknik datar, Betul. Teknik apa lagi? Miring. Kemudian teknik apa lagi? teknik Lurus. Ya. Nah, lagi Bu, satu lagi apa? bertumit. Teknik bertumit. Ya. Anak, Ibu akan mengajukan pertanyaan untuk terakhir ya, untuk menguji apakah kalian dalam kegiatan yang awal sampai akhir masih paham. Itu siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan stek? Silakan. Stek merupakan perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan dengan mengambil bagian dari batang, daun dan akar. Itu aja Bu. Betul ya. Jadi stek adalah perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan yang diambil dari batang, cabang dan daun. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa syarat dari bahan atau batang yang akan kita jadikan stek? Nah, silakan, Ruci. 1. Batang atau cabangnya tidak terlalu tua atau tidak. Baik, yang berikutnya, apa yang menjadi syarat untuk bahan stek atau batang yang dijadikan stek? Silakan, siapa yang tahu? Batang cabangnya tidak tua atau tidak. Baiklah, pertanyaan berikutnya, apa yang menjadi syarat atau kriteria bahan stek baik dari cabangnya?
terlalu muda, minimal umur 1 tahun. Betul. Berikutnya, siapa yang tahu? Apa? Batangnya segar berwarna hijau. Nah, betul. Ya, ada lagi. Terbebas dari hama dan penyakit, Bu. Nah, bebas dari hama dan penyakit. Itu merupakan syarat-syarat yang digunakan untuk pengambilan teks yang memenuhi prosedur. Yang pertama, batangnya harus minimal 1 tahun umurnya, tidak muda, tidak tua, bebas dari hama, kemudian warnanya betul ya. Baiklah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan pemeliharaan tanaman spek yang sudah kita tanam. Tolong kalian perhatikan sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat. Paham? Baiklah, ketua kelas pimpin doa teman-temannya sebelum kita pulang. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu agar percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi